إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كون الإسلام والمسلمين والمسلمات وانصرهم على معالمهم وزد لنا بالخير يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على Masyarakat muslimin sidang rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya hari Jumat itu adalah penghulu dari sekian hari dan hari raya bagi kaum muslimin. Dari ulama salaf dan soleh mengatakan bahwasanya dua khutbah itu menempati 2 rakaat salat. Apabila khatib telah akan tiba dan memulai khutbahnya, maka janganlah di antara kita ada yang berkata-kata lagi. Seandainya kita berkata-kata kepada imam dengan perkataan diamlah, maka sia-sialah Jumatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Oleh karena itu, dengarkanlah, perhatikanlah dan taatilah. Semoga kita diberikan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada sidang Jumat yang berbahagia ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada hadirin pada umumnya untuk sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat ketakwaan sejatinya bukanlah nasihat para khatib, para imam, para da'i, para ustaz ataupun mubaligh. Pesan ketakwaan adalah wasiatullah, pesannya Allah, wasiatnya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi taqillah. Pesan ketakwaan juga Allah tujukan ke seluruh umat manusia, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Pesan ketakwaan juga Allah alamatkan kepada hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tak hanya umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu juga diingatkan dan dipesankan untuk senantiasa takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Kunci amal ibadah yang kita kerjakan sehari-hari Allah terima hendaklah berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jika ada di antara kita sekarang tengah menghadapi, tengah merasakan, tengah berjuang atas segala macam bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mulai kesehatannya,
rumah tangganya, pekerjaannya, ekonominya, maka hendaklah dia minta tolong kepada Allah dengan cara memperbagus amal ibadah dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, jika diuji kesehatannya, jika diuji rumah tangganya, jika diuji pekerjaannya, jika diuji ekonominya, apapun bentuk ujian dari Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah sudah siapkan jalan keluar dari segala permasalahan hidup yang orang itu tengah hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah tambahkan lagi, tak hanya jalan keluar, tak hanya solusi bagi orang-orang yang memperbagus amal ibadahnya, bagi orang-orang yang punya niatan kuat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, Allah berikan rezeki dari jalan yang orang itu tak sangka-sangka sebelumnya. Hal ini bermuara pada perkataan ulama, at-taqwa intisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa adalah segala daya dan upaya kita untuk mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, hari Jumat, di tempat yang mulia, masjid, bersama orang-orang mulia, orang-orang beriman, melaksanakan ibadah yang mulia, salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kumpulan hal-hal yang mulia ini memuliakan hidup kita pula di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Jumat terakhir di bulan Zulhijjah, Jumat depan kita sudah berada di tanggal 1 Muharram 1447 Hijriyah. Tahun 1446 Hijriyah tinggal hitung beberapa hari saja lagi. Maka setidaknya ada 3 renungan yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW yang betul-betul bagus kita renungkan di akhir tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, Allah menghimbau kita untuk senantiasa muhasabah, introspeksi diri kita, melihat kembali amal ibadah kita. Allah ingatkan dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, Allah ketuk hati orang-orang yang beriman. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Selama menjalani kehidupan di dunia ini, ingat Allah Maha melihat. Ingatlah Allah tahu apa yang kita kerjakan. Allah melihat apa yang manusia lain tidak lihat, bahkan apa yang tersimpan dalam hati Allah itu juga mengetahuinya. Maka wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang yang beriman kepada Allah hendaklah memperhatikan apa persiapannya untuk hari esok. Allah mengajarkan kepada kita agar apapun dalam perbuatan kita ada perencanaannya. Jika kita mempunyai keinginan yang sama, ingin selamat dari siksa api neraka, ingin dimasukkan ke dalam surga, apa persiapan kita? Bagaimana sholat kita selama ini? Berapa banyak sholat yang kita sengaja atau tak sengaja tinggalkan, ataupun sudah berapa banyak sholat jamaah yang kita kerjakan? Berapa banyak lembar Al-Quran yang sudah kita baca selama ini? Berapa banyak sedekah yang kita keluarkan sebagai bekal untuk di hari kiamat nanti? Apa amalan-amalan yang bisa kita persiapkan untuk kebahagiaan akhirat nanti? Di penghujung tahun ini kita persiapkan, kita renungan kembali. Kalau kita mengandaikan, membayangkan akhir tahun seperti kita membayangkan akhir ajal kita. Kalau di Jumat depan adalah pergantian tahun Hijriyah,
Maka kalaupun sampai umur kita sampai tahun baru nanti, apa yang akan kita persiapkan untuk akhirat nanti? Wattaqullah. Allah ulangi kembali lagi, takutlah kepada Allah, berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan, ambil yang halal-halal saja, tinggalkanlah apa yang Allah haramkan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui, Allah maha teliti terhadap amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan apa yang kalian lakukan selama hidup di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Nabi pernah menyampaikan pesan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah, jika kita sudah mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita, maka akan tumbuh niatan memperbagus amal ibadah kita yang selama ini kurang kita perhatikan. Maka niatan tersebut, kata Nabi Muhammad SAW, justru sebagai dasar seorang itu beramal. Setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka di akhir tahun ini, jika kita merasa sepanjang tahun banyak kekurangan, banyak kekhilafan, kesalahan yang kita sengaja atau tak sengaja perbuat, maka bacalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat di sepanjang tahun ini kita termasuk orang yang rajin ibadah, rajin datang ke pengajian, rajin beramal soleh, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Maka hal-hal yang menjadi kekurangan kita di tahun ini, kita balas tahun depan lebih bagus lagi dalam beramal ibadah. Dan niat orang yang beriman, kata Nabi Muhammad SAW, niatul mukmin khairun min amalih. Niat tulus seorang yang beriman itu lebih berharga, lebih baik di sisi Allah daripada amalnya itu sendiri. Orang yang beriman yang dia niatkan di hatinya untuk memperbagus amal ibadahnya, tapi jikalau nyawanya, ajalnya tak sampai pada tahun depan, maka sudah tertulis sebagai orang yang telah memperbagus amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir tahun ini memperbagus niat dengan niat-niat yang baik untuk kita kerjakan di tahun depan adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berbicara tentang masa, Allah pernah bersumpah, demi masa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian karena seluruh nikmat apa yang dia lakukan di dunia ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kelompok orang yang tak akan merugi di akhirat nanti, yang mana jika ada 4 hal ini pada orang tersebut, ilal ladzina amanu, yang tak akan merugi adalah yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amilus solihat, dan membuktikannya dengan amalan-amalan soleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Yang terakhir, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati tentang kesabaran dalam menjalani ibadah, dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, di awal tahun nanti, bahkan di akhir ini, kita sudah memulai memperbagus iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuktikan dengan meningkatkannya amal ibadah kita, dan kita berusaha untuk sama-sama mengingatkan saudara kita. Hari ini kita yang diberikan peringatan, mungkin besok-besok kita pula yang akan memberikan peringatan kepada orang lain, agar sama-sama meningkatkan amal ibadah, agar sama-sama bersabar ketika menghadapi ujian, agar sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita, karena orang yang saling menasehati itu adalah bukti dia peduli dengan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling baik, kata Nabi Muhammad kepada umat Nabi Muhammad, khairukum anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dengan manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di awal tahun ini dan di akhir tahun ini dan awal tahun ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, memperbagus kuat niat kita untuk membenahi amal ibadah kita, dan yang terakhir kita isi dengan saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsan kalamullah al-malikul alam, wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasarat aynun binadhar wa uzunun بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاص
خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.